Alhamdulillah, Alhamdulillah, syukur kali kepada Tuhan. Kami sudah sampai ke tujuan yang mau kami tuju. Ya, alhamdulillah, kita telah sampai ke Masjid Al-Hadad Hafiz yang mau kami kunjungi. Dagi, subhanallah, ya kan? Besar kali masjid kita ini. Inilah lokasinya. Subhanallah. فسوف يحاسب حسابا يسيرا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم والشاكرين الحمد لله. Jamaah salat Jumat rahmatullah, tiada bosan-bosannya selalu kita tiada habis-habisnya untuk mensyukuri kita akan nikmat-nikmat yang Allah berikan karunia rahmat hidayah taufik yang inayah kepada kita. Mulai dari kita lahir, bahkan sebelum kita terlahir ke dunia di dalam kandungan di rahim ibunda sampai hari ini, alhamdulillah di Jumat yang berkah ini di masjid yang insyaallah penuh dengan Allah ini, Masjid Al-Hadad ini. Dan mudah-mudahan bukan hanya sampai di titik saat ini, tapi terus dan seterusnya terus Allah limpahkan kehidupan dan karunia untuk kampung kita ini, untuk diri kita dan keluarga kita. Dan mudah-mudahan juga itu sampai terus berakhir ketika berakhirnya menjelang akhir hayat kita ditutup dengan keadaan husnul khatimah. Allahumma khtimna ya Allah bi husnul khatimah wa la tahtim alaina su'il khatimah. Untuk itulah kita tambahkan lagi, kita giatkan lagi juga sholawat dan salam kita bisolatin wassalamin ala sayyidil alam wal mursalin nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah salat Jumat rahmatullah, kita lihat dalam kehidupan kita, dalam hidup kita ini, hidup dan kehidupan ini hendaknya kita semua ini kita saling apa? Saling memperhatikan, saling mempedulikan kita, saling bersih. Karena apa? Itulah perintah Rasulullah. Bagaimana? Kita lihat hendaknya orang yang kaya membantu yang miskin. Siogianya yang kuat menolong yang lemah, yang di atas mengangkat yang di bawah, yang alim mengajarkan yang jahil, yang pejabat-pejabat sana seharusnya mensejahterakan, memberikan kebijakan untuk rakyat-rakyat. Kita lihat contohnya, kalau kita mau mentadabburi sedikit bagaimana masjid kita ini bisa berdiri, Masjid Al-Hadad Al-Hafid kita ini semuanya dapat tegak, berdiri kokoh dengan megahnya, begitu indahnya. Karena apa sebab? Tentunya karena tangan kita atau akibat dari kita semuanya kerjasama kita. Alhamdulillah. Maka di sini kita mengambil satu inspirasi motivasi. Tidak mungkin kita mengalami bangkrut dalam keadaan kebangkrutan atau kerugian ketika kita membantu orang lain, bersedekah dan menolong juga berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa kata Nabi? Ketika kita membantu orang lain, ketika kita menolong, Allah akan melipat gandakan. Dan juga didoakan oleh Nabi Muhammad, Allahumma anfiq munfiqan ala kata Rasulullah. Ya Allah, berikan ganti bagi mereka yang bersedekah, yang berinfak di jalan. Kalau kita berinfak di jalan Allah untuk membangun masjid bisa, untuk membangun sekolah, rumah sakit, kepentingan umat, laksana seperti satu batang. Satu batang itu tumbuh satu rantai. Nanti satu rantai itu punya 7 cabang, yang masing-masing cabang ada 100 buah. Jadi ketika kita kalau umpamakan 1.000 rupiah kita sedekahkan ke masjid kita ini, dikalikan pahalanya 700 kali sama dengan
saja bala bencana yang ada di dekat kita ini akibat kita malas untuk bersedekah, untuk membantu orang lain. Ketika kita melaut, kita nelayan, kita ke laut dengan sampah kita, dengan kapal kita, akibat sedekah kita bisa saja yang tadinya mungkin ombak kita hanyut, kita digulung ombak, diterjang oleh air pasang, tapi akibat sedekah kita, amal-amal kita selamatlah kita sampai ke rumah. Itulah dia kata Nabi, as-shadaqah kalau mau bahkan sedekah bisa menolak sekitar 90 daripada bencana. Subhanallah. Maka jemaah salat berjamaah rahimahullah, apa kata Nabi? Nabi juga berpesan kepada kita umatnya, hendaklah kalian tahu bahwa tangan di atas, al-yadul ulya, kata Nabi, tangan di atas yang memberi, baik itu memberi ilmu ataupun bantuan, lebih baik dari tangan di bawah. Kalau memang kita memiliki kelebihan rezeki, hendaknya kita salurkan, kita berikan kepada sekitar kita yang dahulu masyarakat. Dan setelah itu, jika kita belum mampu memberikan uang, masih banyak lagi sedekah-sedekah yang bisa kita lakukan. Misalnya, kita belum bisa berinfak ke masjid kita ini, mungkin kita berikan bantuan tenaga atau perhatian merawat masjid ini. Ketika ada bangunan masjid ini, mungkin kita bisa menyumbang, maka kita masakkan makanan atau kita bantu dengan sumbangan-sumbangan lain. Atau misalnya kita doakan. Contohnya misalnya kita lagi di jalan, kita lihat ada orang yang minta-minta pengemis, yang cacat, yang sakit. Kalau mungkin seandainya jika kita belum bisa memberikan uang, paling tidak kita doakan. Ya Allah, mudah-mudahan penyakitnya bisa disembuhkan. Mudah-mudahan urusannya dimudahkan. Itulah kata Nabi, sedekah yang wajib kita lakukan. Atau paling tidak minimal, kalau tidak bisa memberikan uang, bantuan atau malas berdoakan, paling tidak senyum. Apa kata Nabi? Senyum itu adalah surga di wajah kita, saudara. Senyum kita, semangat kita, rasa ceria kita di depan saudara kita, itu juga merupakan sedekah. Maka janganlah ketika kita tidak mampu kita memberikan sedekah bantuan kepada orang lain, malah kita mengambil. Jangan kita tidak bisa memberi malah mengambil. Artinya jangan kita tidak dapat memberikan atau memanfaatkan, memberikan satu kemanfaatan, membawa satu maslahatan, malah kita membawa satu keburukan atau kerusakan. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi. Jemaah sekalian alhamdulillah. Anak-anak semuanya, bahwa kita ketahui kalau kita kaji lagi sejarah kita Indonesia, kita lihat, kita dapat lihat sedikit bagaimana bangsa Indonesia kita ini bisa berdiri kokoh tegak karena kerjasamanya, tolong menolong sesamanya. Kita istilahkan dulu dengan sebutan gotong royong. Kalau cerita-cerita kami kita dulu di kampung itu, seringkali ketika orang ingin membangun rumah, biayanya sedikit dibantu oleh orang kampung itu. Ada yang menjadi pekerjanya, ada yang cuma makanan dan sebagainya. Atau ketika ada hajatan saling melengkapi satu dengan yang lain. Itulah semangat gotong royong yang bisa kita tumbuhkan saat ini untuk membantu mengisi satu dengan yang lain, yang ini kita tunggal-tunggal. Akibat apa itu? Akibat kita sedekah dari itu, maka akan datang berkah Allah. Akibat kita saling membantu itu, akan muncul kebaikan-kebaikan itu.
Siapa